Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Niswa Aulia Nafisa, biasa dipanggil Amanda. Saya dari kelas 3G AKM absen 01. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit bank pada PD Wahana Eka Setia tahun 2022. Dan beberapa topik yang mungkin akan saya bahas adalah mengenai tujuan pengauditan, dan juga penyebutan akun yang diaudit, dan juga prosedur auditnya, lalu ada informasi yang tersedia, bukti audit yang diperlukan, cara pengisian kertas kerja dan juga pengisian ringkasan dari jurnal penyesuaiannya. Oke, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu dari tujuan. Nah, tujuan dari audit bank itu sendiri, yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar, akurat, dan sesuai standar, terutama pada akun bank tersebut. Nah, sekaligus untuk menilai apakah pengendalian internal dan juga kepatuhan terhadap regulasi perbankan itu sudah berjalan dengan efektif. Nah, lalu teori pengujian dari audit bank sendiri, yang pertama yaitu pengujian kepatuhan atau kita biasa mengenal dengan compliance test. Nah, itu menilai apakah proses operasional di bank itu sudah mengikuti SOP internal, ketentuan dari OJK, dan juga regulasi yang diatur oleh Bank Indonesia. Dan juga yang kedua, yaitu pengujian substantif, meliputi konfirmasi saldo kas, giro BI, dan juga ada kredit, deposito, serta pemeriksaan dokumen pendukung, serta verifikasi perhitungan bunga dan juga biayanya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada analytical review, yaitu menganalisis tren dan juga rasio perbankan seperti NPL-nya, LDR, dan juga CIR, pertumbuhan kredit, dan juga dana pihak ketiga untuk mengidentifikasi anomali. Dan juga yang keempat, melakukan rekonsiliasi bank, yaitu untuk membandingkan catatan internal bank dengan laporan eksternal perusahaan pada laporan bank. Nah, konfirmasi debitur dan juga konfirmasi nasabah. Yang kelima yaitu melakukan pengujian kualitas aset, yaitu menilai kredit, kolektibilitas kredit, cakupan JKPN, serta mengevaluasi penurunan nilai sesuai dengan PSAK nomor 71. Juga yang keenam, evaluasi pengendalian internalnya, menguji efektivitas kontrol pada area resiko kredit, resiko likuiditas, dan juga transaksi kas dan sistem pelaporannya. Nah, selanjutnya adalah informasi umum yang tersedia, yaitu ada sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, deskripsi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, deskripsi sistem dan prosedur, susunan dan kode rekening, serta kebijakan akuntansi dan juga kutipan notulen rapat atau yang dihasilkan dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya, mengenai informasi khusus yang tersedia, yaitu adalah schedule pelunasan kredit, ada saldo buku besar per 30 Desember tahun 2021, karena yang kita audit adalah 2022, maka kita membutuhkan data dari 2021. Nah, ini terutama untuk saldo buku besar akun bank. Selalu selanjutnya ada dana penerimaan yang belum disetor, cek yang masih beredar, penerimaan yang belum dibukukan, rekening koran, dan permintaan penerimaan kas, dan juga ada rekonsiliasi bank. Nah, di sebelah kiri ini adalah terdapat contoh atau informasi mengenai rekonsiliasi bank yang dibuat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya bukti audit yang diperlukan dalam audit bank ini, yaitu yang pertama tentu saja konfirmasi bank, baik itu mengenai saldo, fasilitas kredit, ataupun jaminan. Yang kedua, adanya rekening koran dari bank, yaitu suatu ringkasan penerimaan atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada bank tersebut. Nah, yang ketiga yaitu buku bank perusahaan atau buku catatan yang ada di perusahaan. Lalu ada slip setoran dan juga bukti transfer masuk maupun keluar. Lalu ada cek atau yang dicairkan maupun yang masih outstanding atau yang belum dicairkan. Lalu ada voucher kas masuk dan kas keluar. Ada juga rekonsiliasi bank yang dibuat oleh perusahaan seperti yang saya tampilkan di slide sebelumnya tadi. Lalu ada dokumen kredit atau perjanjian bank dan juga yang terakhir ada log atau bukti transaksi dari e-banking. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bukti audit yang diperlukan dalam audit bank. Tentu saja ketika kita menjadi seorang auditor, kita juga harus uh, mempunyai bukti-bukti pendukung untuk melakukan audit atau pengecekan tersebut. Nah, bukti-buktinya jika ketika kita melakukan audit bank, yang pertama tentu saja rekonsiliasi bank yang dibuat oleh perusahaan. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kiri bawah ini. Lalu di gambar sebelah kanan ini adalah permintaan konfirmasi bank. Dan juga yang di bawahnya ada saldo buku besar per 31 Desember 2021 khusus akun bank di sini, Bank BNI. Oke, selanjutnya yaitu ada bukti mengenai penerimaan yang belum dibukukan.
Yaitu kalau pada kasus ini, PT Wahana Eka Setia itu memiliki tiga dari Bank BRI, Bank Lipo, dan juga Bank BRI ada dua. Lalu ada juga cek yang masih beredar, semuanya dari Bank BNI. Di sini lalu ada informasi atau bukti mengenai penerimaan yang belum disetorkan. Yaitu ada dari Bank Mega, Bank Lipo, dan juga ada dana tunai di sini. Nah, lalu informasi lain-lain di sini adalah mengenai jasa giro dan juga beban administrasi dan pembukuan. Nah, informasi ini nantinya kita akan gunakan untuk menyusun rekonsiliasi menurut auditor. Misalnya di sini pada jasa giro yang nantinya itu akan menjadi penambah atau pendapatan oleh perusahaan dan juga beban administrasi yang nantinya akan mengurangi saldo tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur audit yang dilakukan. Yang pertama pemeriksaan dokumen, yaitu memeriksa rekening koran dari bank, mencocokkan transaksi bank dengan buku bank perusahaan, lalu menelaah bukti transfer, slip setoran, cek, voucher, dan juga bukti-bukti yang terkait. Lalu yang kedua, ada konfirmasi eksternal ke bank, yaitu kita mengirimkan konfirmasi bank untuk memastikan saldo, fasilitas kredit, jaminan, dan juga kewajiban bank lainnya. Dan juga melakukan pengujian keakuratan jawaban konfirmasi dengan catatan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu pengujian rekonsiliasi bank, yaitu kita harus meninjau rekonsiliasi bank yang akan disusun perusahaan. Lalu menelusuri item rekonsiliasi seperti outstanding check, deposit and transit, lalu ada bank charge and interest, seperti yang ada di bukti-bukti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada melakukan rekonsiliasi bank ulang secara independen bila diperlukan. Nah, itu kita nanti akan buat untuk melakukan pengujian pada rekonsiliasi bank yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat melakukan pengujian transaksi kas, yaitu melakukan vouching, menelusuri transaksi dari buku besar ke bukti fisiknya, lalu ada tracking, menelusuri dari bukti fisik ke pencatatan akuntansinya, lalu ada pemeriksaan kelengkapan, kewajaran, dan nominal transaksi. Lalu juga ada pengujian kas fisik, yaitu menghitung cash on hand-nya bersama pihak perusahaan, ya lalu ada membuat berita acara cash of name, dan juga membandingkan hasil hitung dengan saldo yang ada di buku tersebut. Lalu yang keenam, yaitu melakukan pemeriksaan pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Menilai sistem pemisahan tugasnya, apakah ada otorisasi, pencatatan, atau penyimpanan kasnya. Itu sudah benar. Lalu ada penilai ketetapan prosedur approval untuk transaksi bank atau e-banking. Dan juga melakukan pengujian efektivitas kontrol atas pembayaran dan penerimaan. Nah, selanjutnya adalah cara pengisian dari kertas kerja audit bank itu sendiri. Nah, yang pertama, langkah pertama kita harus mengisi top schedule dulu dengan mengisi keterangan referensi saldo per buku dan juga saldo tahun lalu. Nah, di sini yang sebelah kanan adalah bukti kertas kerja fisik yang telah saya kerjakan pada pertemuan sebelumnya dan juga di sini saya salin dalam bentuk Excel, screenshotan Excel untuk memperjelas tulisan tersebut. Nah, yang pertama kita harus mengisi keterangan. Keterangannya berarti kita isikan bahwa itu adalah Bank BNI di cabang Kayu Tangan. Dan juga referensinya. Referensi ini berarti kita mendapatkan informasi ini tuh informasi mengenai net adjustment atau saldo per auditnya itu dari mana? Yaitu dari indeks A1 dan A11. Lalu kita mengisikan untuk saldo per buku besar dan juga saldo tahun lalunya. Nah, saldo per buku besar dan tahun lalu itu kita bisa, nah informasi tersebut kita dapatkan dari informasi buku besar yang ada di sini. Nah, ini Bank BNI tahun 2022 dan tahun 2021. Nah, lalu untuk net adjustment dan juga saldo per auditnya kita kosongi terlebih dahulu karena kita harus menghitung yang ada di indeks A1. Dan jangan lupa untuk top schedule adalah menggunakan indeks utama, indeks A di sini. Oke, selanjutnya yaitu membuat rekonsiliasi bank menurut auditor sesuai dengan bukti dan juga informasi yang tersedia. Nah, di sebelah kanan ini juga ada kertas kerja fisik yang telah saya kerjakan dan juga ini saya pindah dalam bentuk Excel untuk mempermudah dalam melihat tulisannya. Oke, yang pertama kita harus membuat rekonsiliasi tersebut, yaitu dengan mencantumkan atau menuliskan saldo dari perusahaan tersebut, yaitu di 58 juta. Itu kita dapatkan dari informasi yang ada di top schedule. Nah, saldo per buku besarnya tahun berjalan, itu ada 58.850.000. Lalu kita tambahkan dengan cek yang masih beredar, penerimaan yang belum dibukukan, dan juga jasa giro. Karena tiga hal ini yang nantinya akan menjadi penambah dari saldo bank tersebut. Karena dari perusahaan sepertinya belum mencatat, namun ini harus tetap diakui. Nah, hal-hal ini atau informasi ini kita dapatkan dari bukti-bukti atau informasi yang telah kita ketahui sebelumnya. Misalnya saja cek masih beredar dan juga penerimaan belum dibukukan. Nah,
Cek masih beredar kita dapatkan dari sini, kita jumlahkan, ini ada 3. Lalu ada penerimaan yang belum dibukukan, yaitu ada di sini. Nah, ini juga ada 3, kita jumlahkan. Lalu tadi ada jasa giro. Jasa giro kita dapatkan dari informasi lainnya yang ada di sini, jasa giro sebesar ini. Nah, kalau sudah kita tambahkan dengan saldo awal tadi, menghasilkan saldo 101 juta sekian. Lalu kita kurangkan dengan transaksi penerimaan yang belum disetor dan juga beban administrasi pembukuan. Nah, informasi kedua ini juga kita dapatkan dari informasi yang ada dan juga bukti-bukti eh, yang ada di perusahaan. Dan di sini saya tampilkan di slide sebelumnya, yaitu di sini. Nah, penerimaan yang belum disetorkan ini kita tambahkan ada 3 dan juga ada beban administrasi dan pembukuan. Itu nanti akan kita jadikan sebagai pengurang. Nah, alhasil nanti akan menemukan saldo menurut audit yaitu sebesar 71.146 sekian. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat atau melakukan pengisian surat permintaan konfirmasi bank. Ini juga akan menjadi salah satu bukti yang kuat ketika kita ingin mengetahui apakah perusahaan itu benar-benar memiliki dana tersebut atau memiliki fasilitas tertentu dari bank. Jadi ini kita sebagai auditor akan membuat surat yang akan kita kirimkan kepada pihak bank untuk melakukan konfirmasi tersebut. Oke, nah selanjutnya ketika kita sudah melakukan penghitungan rekonsiliasi dan juga konfirmasi bank, lalu kita bisa kembali ke top schedule-nya dengan mengisikan net adjustment dan juga saldo per auditnya. Nah, net adjustment ini kita dapatkan dari sini. Nah, di sini juga sebelum kita masuk itu, kita harus mengusulkan jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu untuk mencatat akun-akun agar itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan di sini kita buatkan ada 3, kita usulkan 3 jurnal penyesuaian, yaitu untuk mencatat penerimaan yang belum dibukukan, pencatatan penerimaan pendapatan jasa, dan juga pencatatan beban. Lalu, untuk net adjustment 26 juta sekian, itu kita dapatkan dari ini, dari jurnal penyesuaian, yaitu penerimaan yang belum dibuku. Hmm. Oke, setelah kita melakukan penghitungan rekonsiliasi bank dan juga melakukan konfirmasi bank, lalu kita bisa kembali ke top schedule, yaitu untuk mengasihkan net adjustment dan juga saldo per auditnya. Nah, kita isikan dulu untuk saldo per auditnya. Nah, nominal 84 juta sekian itu kita dapatkan dari saldo yang menurut bank ini yang telah kita hitung tadi. Nah, setelah kita melakukan pembuatan rekonsiliasi bank dan juga konfirmasi kepada bank, kita bisa kembali ke top schedule yaitu dengan indeks A untuk menyaksikan saldo per audit dan juga net adjustment-nya. Nah, untuk nah, nominal 84 juta sekian itu kita dapatkan dari saldo menurut audit yang telah kita hitung tadi, 71 juta sekian, kita tambahkan dengan nominal yang kita usulkan di jurnal penyesuaian, yaitu ditambahkan dengan 26 juta, ditambahkan dengan pendapatan jasa gironya, dan juga dikurangi dengan beban lain-lainnya ini. Nah, asal hasil mendapatkan 84.896.750 rupiah. Nah, lalu untuk net adjustment-nya, yaitu kita dapatkan dari selisih antara saldo per buku dan juga saldo per audit. Nah, di sini terdapat sebesar 26 juta sekian. Nah, jika kita tarik ke jurnal penyesuaiannya, 26 juta ini didapatkan dari nominal ini, jurnal penyesuaiannya kita. Nah, jika kita tarik ke jurnal penyesuaiannya, nominal 26 juta ini kita dapatkan dari ini. Bank BNI Cabang Kalitangan di sini ada 26 juta. Kita tambahkan juga dengan 394.000. Dan juga kita kurangkan karena ini dikredit yaitu sebesar 348. Nanti akan menemukan nominal yang sama dengan net adjustment 26 juta sekian.
Nah, jangan lupa yang terakhir kita cek kembali untuk melakukan pengisian ini, kita isikan untuk paraf dan juga tanggalnya. Kita lakukan pengisian atau pembuatan tanda atau tick mark dan juga kita cek indeksnya apakah sudah benar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ringkasan jurnal penyesuaian, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini untuk mencatat penerimaan yang belum dibukukan, pencatatan penerimaan pendapatan, dan juga beban yang belum dicatat. Nah, ini nantinya tiga jurnal yang akan kita usulkan kepada perusahaan agar perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.